Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengajak kepada kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah dengan berbagai ragam jenis nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita. Semoga kesehatan, kekuatan, pangkat jabatan, kedudukan, serta harta yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan belajar kembali salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran ini adalah membuat kita jadi paham terhadap agama. Yang paling penting yaitu mengerjakan apa yang kita tahu ketika itu perintah, dan menjauhi apa yang kita tahu ketika itu larangan. Saudara kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat atau sabdanya kepada beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, as-sa'i 'alal armalati wal miskina kal mujahidi fi sabilillah. Orang-orang yang membantu janda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari aspek memberikan jaminan kepada mereka, kemudian memperhatikan mereka. Barangkali mungkin ada di antara orang-orang tertentu itu menikahi mereka, ya, menikahi mereka dan merawat mereka, mendidik mereka dan membina mereka agar semakin baik dari kejandaan yang mereka alami. Kemudian di sini dikatakan wal miskin. Nah, kemudian mereka membiayai orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan daripada orang-orang tersebut, baik yang mempunyai kedudukan, pangkat, jabatan, kekayaan dan seterusnya dan sebagainya. Kal mujahidi fi sabilillah, itu seperti orang yang sedang fisabilillah, artinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, para jamaah, para muhsinin dermawan yang sama berbahagia dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dapat kita ambil dan kita jadikan sebagai pelajaran dari pembelajaran hadis kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang pertama, agama menganjurkan kepada kita untuk melihat orang-orang yang dalam kondisi janda. Mereka perlu kita perhatikan, baik dari segi pakaiannya, dari segi makamnya, dari segi kehidupannya sehari-hari. Bahkan mungkin kalau bisa menikah dengan janda-janda itu, maka kita diperintahkan untuk melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan mereka dari keterpurukan yang mereka alami setelah sepeninggalan suami-suami mereka. Kemudian tidak hanya sekedar janda-janda yang diurusi, di sini dijelaskan wal miskin, orang-orang yang miskin itu juga harus kita perhatikan, kita jaga mereka, kita pelihara mereka. Mungkin bisa kita kiaskan juga tadi kepada anak yatim duafa yang sedang belajar dan menuntut ilmu agama, menghafal Al-Quran, kita perhatikan mereka. Maka Nabi SAW menyampaikan kal mujahidi fi sabilillah, orang yang melakukan pemerhatian khusus kepada orang-orang tersebut yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW ini, maka mereka seakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsibuhu qal, dan bahkan mereka mengira
Ketiga, seseorang itu memperhatikan janda, melihat dan memperhatikan juga para fakir miskin. Wa qal qaimi la yufturu, ya. Jadi seakan-akan dia sholat malam suntuh, tidak pernah berhenti, ya. Seakan-akan dia melakukan sholat malam terus menerus. Kemudian wa qassaimi la yuftiru, dan seakan-akan dia melakukan puasa yang tidak berbuka. Maka ini sangat dahsyat untuk kita lakukan dan kita amalkan. Olehnya itu kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan dua perkara yang sudah kita dengarkan secara sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita, memberikan keselamatan dan keridhaannya kepada kita untuk selalu senantiasa mau meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dan taat ibadah kepada Allah, serta menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan atau kita jauhi. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.